kita melihat dan mengalami secara nyata bagaimana penyelenggara negara ini, termasuk negara ini, takluk, tidak berdaya di bawah tekanan-tekanan ormas tertentu yang mengatasnamakan agama. Jadi dalam dari perspektif itu kita dikatakan bukan Mahstat lagi atau Rechtsstaat ya. Rechtsstaat itu negara hukum. Mahstat itu bukan negara kekuasaan, tapi kekuasaan oleh sekelompok orang-orang tertentu. Ini berbahaya, ini sangat-sangat berbahaya. Yang baru kita lihat ini adalah desakan dan pendiktean sekelompok masyarakat. Kalau dalam istilah saya ini saya pakai adalah preman. Terserah mereka berbaju apa, bagi saya itu adalah preman ya. Preman yang memaksakan kehendaknya kepada penyelenggara negara. Dilala penyelenggara negaranya itu apa namanya, kalau saya meminjam istilahnya Profesor Dr. Sahetapi, pangirput. Teman-teman tahu apa itu pangirput? Jadi kalau pangirput ada itu tanaman putri malu itu ya. Kalau tanaman putri malu itu ditiup aja gitu dia langsung menutup dirinya. Sama, begitulah yang dipertontonkan oleh para pejabat negara ini kepada rakyatnya. Lah, kalau begitu, apakah mereka masih layak dihormati? Atau apakah mereka masih layak diberi harapan? Ya, atau apakah mereka masih layak kita harapkan memberikan perlindungan? Ya, jangan salahkan ya para penyelenggara negara, jangan salahkan rakyat kalau suatu saat nanti meminta perlindungan di luar daripada negara Republik Indonesia. Takluknya pejabat negara atau penyelenggara negara ini baik di pusat maupun di daerah sudah mulai menggejala Bapak. Di Sumatera ini juga sudah mulai ada, dan ini besok atau lusa kami akan berkunjung ke sana ya. Ini bahaya ya, bahaya. Jangan main-main penyelenggara negara tentang ini, harus bertindak tegas. Bagaimana kalau polisi atau penyelenggara negara takut demi alasan sekelompok gerombolan atau masyarakat? Enggak bisa. Kalau Anda tidak mampu, mendingan turun. Biar saya yang bertugas di situ diangkat gitu, dia sekakan. Saya berani, atau teman-teman yang lain. Itu Pak Junius Tobing tuh. Bukannya sok-sokan, tapi terpanggil jiwa raganya untuk menegakkan ya Pancasila, untuk menegakkan, mengamalkan malah. Ya, bukan hanya menegakkan, mengamalkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 khususnya alinea keempat. Dan kami di sini mungkin juga teman-teman sudah mewakafkan hidup kami untuk itu ya, mewakafkan itu. Kami berjuang di jalur konstitusi dan ingin menegakkan konstitusi. Tidak ada kompromi, tidak ada main-main. Ya, Pak Santiamer mana nih, Pak Santiamer nih? Pak Santiamer. Ya, Pak Santiamer. Ya, selamat malam. Oh, kirain lagi makan sama Pak Toping. Wah, ini Pak Toping makan sendirian nih. Ini anak gua gak ada ajak-ajak. Saya baru turun dari kereta api. Komandan lagi capek itu. Turun dari kereta api, belum makan. Oh, kirain Pak Santiamer gak level makan ikan gabus. Waduh, ini gak level nih Santiamer. Nggak mau, diajak dia nggak mau. Gak level katanya, maunya makan itu B2. Oh, enggak lah. Maunya makan itu BPK kan? BPK ini apa namanya? Tesalonika. Apa? BPK Tesalonika. Tesalonika Pak Paul. Apa Tesalonika bener ya? Iya Pak Paul. Ya betul, Tesalonika. Maunya BPK Tesalonika ini Mas Santiamer nih. Ikan gabus nggak level katanya. Rapayu. Wah, di sini banyak katanya ikan gabus mah di belakang rumah banyak. Ayah wae. Aduh. Jadi gimana nih Pak Santiamer rencana kita nih Pak? Ya, jadi saya beritahukan dulu ya, selamat malam teman-teman dimanapun berada, khususnya di Indonesia, dan teman-teman selamat pagi dan selamat siang. Saya informasikan dulu pertama, nanti Bapak Pendeta Marbun ya, Marbun itu Marbun yang dari Pendeta HKBP di Cilegon. Saya sebut aja Marbun, gak sebut namanya. Beliau tadi saya hubungi, baru bisa bergabung nanti pukul 10-an Pak, dia lagi di luar. Nah,
Tetapi walaupun begitu, rencana kita ini adalah secara umum aja. Secara umum aja kita sampaikan di sini bahwa kita turut berempati dan melakukan dukungan, ya, dukungan kepada saudara-saudara kita yang mengalami tekanan, tidak boleh membangun rumah ibadah dan lain sebagainya, walaupun mereka dari berbagai latar belakang, denominasi maupun dari agama Ahmadiyah atau Hindu atau apapun misalnya. Bagi kita Galarua itu sama saja, ya, kita tidak melihat agamanya dan latar belakangnya, tidak. Jadi Pak Paul, saya kan lagi di Medan ini, walaupun begitu dengan kita teman-teman di Jakarta sudah menyusun suatu rencana pertama untuk mewujudkan apa yang menjadi usulan atau pemikiran dari teman-teman di luar negeri. Jadi nanti akan pertama teman-teman orang Batak akan sudah saya hubungi Pak, mereka siap membantu, tinggal nanti teknis pelaksanaannya untuk bisa beribadah di depan istana atau di depan di depan kedutaan besar Republik Amerika, ya, karena kita menilai negara ini sudah gagal melindungi segenap bangsa Indonesia, ya. Satu pun sementara ini mungkin yang saya tahu, ya, tidak ada penyelenggara negara ini dari pusat sampai daerah yang berusaha semaksimal mungkin dan optimal melindungi rakyatnya. Jadi dibiarkan aja begitu. Kedua adalah kita melihat dan mengalami secara nyata bagaimana penyelenggara negara ini, termasuk negara ini, takluk, tidak berdaya di bawah tekanan-tekanan ormas tertentu yang mengatasnamakan agama. Jadi dalam dari perspektif itu kita dikatakan bukan Mahstat lagi atau Reksstat, ya. Reksstat itu negara hukum. Mahstat itu bukan negara kekuasaan, tapi kekuasaan oleh sekelompok orang-orang tertentu. Ini berbahaya, ini sangat-sangat berbahaya. Yang baru kita lihat ini adalah desakan dan pendiktean sekelompok masyarakat. Kalau dalam istilah saya ini saya pakai adalah preman. Terserah mereka berbaju apa, bagi saya itu adalah preman, ya. Preman yang memaksakan kehendaknya kepada penyelenggara negara. Dilala penyelenggara negaranya itu kalau saya meminjam istilahnya Profesor Dr. Sahetapi, pangirput. Teman-teman tahu apa itu pangirput? Jadi kalau pangirput ada itu tanaman putri malu itu, ya. Kalau tanaman putri malu itu ditiup aja gitu dia langsung menutup dirinya. Sama, begitulah yang dipertontonkan oleh para pejabat negara ini kepada rakyatnya. Lah, kalau begitu, apakah mereka masih layak dihormati, atau apakah mereka masih layak diberi harapan, ya? Atau apakah mereka masih layak kita harapkan memberikan perlindungan? Ya, jangan salahkan, ya, para penyelenggara negara, jangan salahkan rakyat kalau satu saat nanti meminta perlindungan di luar daripada negara Republik Indonesia. Jangan salahkan itu. Karena bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun itu mulai dari pusat sampai daerah hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kelompoknya. Semuanya penyelenggara negara ini takluk, ya, semuanya, ya, tanda kutip yang saya lihat, ya. Atau nanti prakteknya di mana-mana, mungkin TNI beda lah atau Polri, tapi ya kita lihatlah fakta nanti menunjukkan takluk di bawah tekanan oleh para gerombolan atau preman yang mengatasnamakan agama. Nah, kalau bapak-bapak penyelenggara negara berbiarkan ini, jangan salahkan, ya, jangan salahkan. Rakyat akan mengalihkan kedaulatannya bukan kepada penyelenggara di Indonesia, mungkin kepada siapapun yang bisa menyelaksanakan kedaulatan rakyat itu dengan baik. Apakah ini peringatan? Oh iya, saya atas nama rakyat Indonesia, saya cinta negara Republik Indonesia. Jadi tolong dipahami, saya harus bersuara keras. Yang kedua, bahwa fenomena takluknya negara, ya, takluknya pejabat negara di bawah tekanan daripada organisasi-organisasi yang berbajukan agama, yang berselimutkan agama, bukan hanya terjadi di Cilegon, ada di berbagai daerah terjadi begitu. Di Sumatera Utara. Jadi tolong MUI atau siapapun Anda, jangan sok-sok lah, ya. Jangan, Anda itu ormas.
Kami dari Galarua sedang mengumandangkan namanya Pantura. Ya kalau dulu tahun 1960 ada Tritura atau 3 tuntutan rakyat, maka kami adalah mengumandangkan dan menggaungkan Pantura. Panca tuntutan rakyat atau 5, salah satunya adalah bubarkan partai dan ormas-ormas yang anti Pancasila. Jadi kita minta ini Mahkamah Konstitusi jangan tidur, jangan maberti ya para Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi kan punya kewenangan, tugas Anda membubarkan partai. Kalau ada partai atau ormas yang tidak berideologi Pancasila, jangan Anda biarkan, ya kan? Berarti Anda juga adalah antek-anteknya. Kenapa diam saja, maberti, makan, berak, tidur? Kalau rakyat tidak bergerak, maberti. Ya ini saya arahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Anda tersinggung ya monggo, Anda mau tangkap saya silakan aja. Ya, saya tidak peduli ya. Saya berpegang kepada tuntutan yang 5 itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tugas daripada penyelenggara negara. Bukan tujuan itu Bapak-bapak. Banyak profesor doktor S3, S7 mempelesetkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai tujuan. Keliru. Orang Surabaya bilang keliru. Itu adalah tugas pokok, misi. Tugas pokok atau misi adalah sesuatu yang harus diselesaikan 100%, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, ini kegelisahan kita sebagai Galarua atau jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Jadi bagi kita seluruh bangsa Indonesia itu adalah satu kesatuan, tidak melihat latar belakang, tidak melihat itu pendidikannya, budayanya dan lain sebagainya. Mereka adalah satu kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangriwa. Ini dulu sebagai pembukaannya Pak Paul, karena saya amati takluknya pejabat negara atau penyelenggara negara ini baik di pusat maupun di daerah sudah mulai menggejala Bapak. Di Sumatera ini juga sudah mulai ada, dan ini besok atau lusa kami akan berkunjung ke sana ya. Ini bahaya ya, bahaya. Jangan main-main penyelenggara negara tentang ini, harus bertindak tegas. Bagaimana kalau polisi atau penyelenggara negara takut demi alasan sekelompok gerombolan atau masyarakat? Enggak bisa. Kalau Anda tidak mampu, mendingan turun. Biar saya yang bertugas di situ diangkat gitu, dia sekakan. Saya berani, atau teman-teman yang lain. Itu Pak Junior Tobing tuh. Bukannya sok-sokan, tapi terpanggil jiwa raganya untuk menegakkan ya Pancasila, untuk menegakkan, mengamalkan malah. Ya, bukan hanya menegakkan, mengamalkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 khususnya alinea keempat. Dan kami di sini mungkin juga teman-teman sudah mewakafkan hidup kami untuk itu ya, mewakafkan itu. Kami berjuang di jalur konstitusi dan ingin menegakkan konstitusi. Tidak ada kompromi, tidak ada main-main. Anda tidak sanggup, minggir, itu saja. Nggak usah bersandiwara, nggak sanggup, minggir aja. Jadi saya udah ke daerah-daerah nih Pak Paul, luar biasa. Apa yang dikatakan Alvin Lim itu di daerah juga begitu Pak. Luar biasa, sangat menyakitkan hati kita dan pikiran kita. Para penyelenggara negara itu di antara mereka juga saling gigit, saling intip, saling mengikat. Jadi mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat tidak pernah dilindungi, rakyat tidak pernah disejahterakan, rakyat tidak pernah dicerdaskan, malah dibodoh-bodohin. Nah ini yang kita kecewa. Jadi sekali lagi, kalau rakyat nanti suatu waktu bertindak tidak mempercayai penyelenggara negara, tidak mau memberikan kedaulatannya kepada penyelenggara negara untuk dikelola, maka akan meminta kepada siapapun yang bisa memenuhi harapan rakyat. Jangan salahkan bapak-bapak, jangan salahkan, itu adalah hak kami, hak rakyat itu. Ya, jadi ya itu dulu Pak Paul yang bisa saya sampaikan. Saya berharap nanti Pak Marbun ini bisa bergabung untuk menceritakan secara objektif apa yang dialami oleh HKBP di sana. Terus ketika tadi saya berbincang-bincang dengan beliau, apa yang sudah dilakukan oleh Sinode Bapak? Nothing. Apa yang sudah dilakukan oleh Praeses itu pimpinan wilayah itu per jam 10 tadi ya, nggak tahu kalau sekarang ini ya, itu pembicaraan jam 10 belum ada apa-apa gitu, normatif saja. Apa yang dilakukan oleh PGI, apalagi itu Maberti, apalagi apa yang dilakukan oleh
organisasi sosial keagamaan sama saja. Malah FKUB, tadi saya tonton itu apa, FKUB setuju untuk tidak dilarang di sana pendirian rumah ibadah karena itu dianggap adalah sumber daripada kekacauan. Aneh kan? Aneh bin ajaib lah, negara di mana? Lah tangkaplah semua itu yang beribadah itu tidak sesuai dengan agama yang mereka tangkap itu karena kita dianggap pengacau. Nah ini kita sangat prihatin dan kita tidak bisa tinggal diam, harus whatever the cost is, lakukan demi bela negara karena itu adalah visi kita. Terima kasih Pak Paul, itu dulu saya sampaikan, nantikan. Ya, nanti standby jadi host ya Pak, kalau begitu Pak Palti dengan Pak Hotman Marbun datang ya. Ya, iya Pak. Ya Pak, jangan takut Pak, kalau masuk penjara nanti kita tinggal ini lagi Pak, buka donasi Pak, tenang Pak. Iya, Nanti tenang aja. Nah, Pak Paul, tak sampaikan ya. Setiap rakyat Indonesia yang melaksanakan amanat atau perintah undang-undang tidak bisa ditangkap. Yang nangkap itu gelo. Ya. Itu saja, saya patokannya itu aja Pak. Gelo. Nah, itu Alvin divonis 4 tahun 6 bulan. Yang bikin itu yang gelo gitu. Iya makanya, tenang Pak, nanti kita nyawer Pak. Aduh, ini besok langsung viral ini. Ini Pak Paulus senang kalau Pak Santi Ambar masuk penjara karena nanti mau disawer. Waduh, dasar onta tolol ini. Ya, saudara boleh mulai ini ya, boleh mulai beropini. Hari ini sekali lagi, hari ini hari kuliahnya Pancasila, kita rubah ke besok ya, karena supaya urusan Cilegon ini hari ini kita ngomong dengan Pak Pendeta Hotman Marbun dengan Pak Palti, hari Jumat Sabtu kita koordinasi, hari Minggu kita langsung ibadah di depan kedutaan Amerika. Ini ada yang usul apa sekalian laporkan ke kedutaan Arab Saudi. Oh bisa ya, nanti kita ibadah di depan kedutaan Arab Saudi juga sekalian ya. Kita bikin misalnya minggu kita bikin kedutaan Amerika, nggak ada respon. Minggu depannya kita bikin kedutaan Arab Saudi, itu lagi ibadah lagi ya. Ya. Iya dong. Nanti kita bilang kenapa bikin rumah lonte di Indonesia itu lebih mudah daripada bikin gereja. Nah itu orang-orang Arab datang ke puncak bikin rumah lonte dikasih izin langsung kan. Begitu kita mau bikin gereja nggak boleh. Kita bilang gitu nanti sama kedutaan Arab Saudi kan. Kenapa prostitusi di puncak yang isinya orang-orang Arab itu diizinkan, sementara kita nggak boleh ibadah? Nah, kita bilang gitu Pak, apakah lonte itu lebih mulia daripada gereja? Nah, bagi orang Islam lonte lebih mulia mungkin kan? Luar biasa. Makanya saudara ya, biar berdampak, ini channel bukan cuma Om Do doang saudara. Anda viralkan ya, di like, di subscribe dong. Ya, Anda yang ingin bergabung dengan ibadah hari Minggu besok, nah tapi kita nanti ya rencana Minggu besok langsung ya, biar nggak pakai lama. Nanti kita kerahkan tim dari jemaat dari HKBP Cilegon dengan pemuda Batak semua supaya bisa ibadah di depan kedutaan besar Amerika, dan tentu saja harus ada makan siang dong. Ya, bukan nasi bungkus, tapi memang namanya ibadah kita ngundang selalu kasih makan ya. Nah, ini saudara-saudara yang ingin bergabung bisa kontaknya ini salah ya. Kontaknya langsung ke Galarua ya. Galarua 0812 8000 6200. Daftar ya, buruan ya. Tapi kalau udah daftar Anda harus datang ya. Nah, member Galarua diharapkan bisa datang ya. Kita ada ratusan member, tolong diusahakan datang ikut meramaikan ya. Kita bukan mau demo teriak-teriak, kita cuma mau nyanyi doang ya, nyanyi pakai bahasa Batak ya, nyanyi dengan liturgi Batak ya. Mengapa mau bikin gereja Batak sulitnya minta ampun, sementara kita bikin lonte Arab bisa di puncak itu bisa dengan mudahnya. Nah, kita harus pertanyakan ya, kita minta Amerika ya kan. Nyatanya Alexis saja cuma ganti nama tetap jalan saudara ya kan. Alexis cuma ganti nama doang, sekarang namanya apa gitu ya, saya lupa dah, tetap jalan hari ini ya kan. Wah, itu GKI HKBP Philadelphia sampai sekarang masih nggak jelas. Nah, nanti kita tanyakan aja ya sama Pendeta Palti. Pendeta Palti kebetulan adalah sebagai koordinator untuk pengurusan masalah hukum HKBP Philadelphia ya. Nah, jadi kita mau teriak lagi ke kedutaan Amerika nih. Nah, yang HKBP Philadelphia ini.
Oke, ada yang mau ini beropini boleh. Jakarta Barat kasih laporan udah beres Jakarta Barat? Oh, belum ya? Jakarta Barat belum ya? Ya lanjut. Lanjut. Masih sedikit lagi, Pak. Ya, ini Pak Paul Dere dulu nih Amerika nih. Mana Pak Paul Dere nih? Paul Dere.